Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau di dalam Al-Quran itu ada serangkaian ayat yang kalau kita bedah ternyata bukan cuma petunjuk spiritual biasa. Ini tuh lebih mirip sebuah cetak biru, sebuah operating system yang lengkap banget untuk membangun peradaban yang super tangguh. Gimana? Pertanyaannya dalam banget ya. Mungkin kedengarannya ekstrim, tapi justru inilah inti dari apa yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Pertanyaan ini tuh kayak maksa kita buat ngeriset, buat kalibrasi ulang seluruh cara pandang kita soal apa itu baik dan apa itu buruk. Dan penting banget buat kita paham konteksnya. Ini bukan sekedar teks kuno loh. Surah Al-Baqarah ini kan surah Madaniyah. Artinya apa? Artinya ayat-ayat ini turun di Madinah pas Nabi Muhammad dan para sahabat lagi sibuk-sibuknya membangun fondasi sebuah negara, sebuah masyarakat baru. Jadi ini tuh bener-bener panduan praktis dari langit untuk nation building. Oke, pola pertama yang kita temuin itu kayak semacam audit. Audit terhadap sejarah dan persepsi kita tentang apa sih yang sebenarnya berharga. Al-Quran menyebutnya sebagai ilusi nilai. Coba deh perhatiin kontras yang tajam di sini. Di satu sisi ada yang namanya perceived value, nilai yang kelihatannya aja berharga. Ayat 212 tuh ngegambarin gimana bagi sebagian orang, gemerlap dunia, harta, status, popularitas, itu dibikin kelihatan indah banget. Nah, ini tuh sindiran langsung buat kaum musyrik Mekah yang suka ngeremehin sahabat yang miskin kayak Bilal. Tapi, apa mata uang yang asli? Allah langsung ngebalikin perspektif kita 180 derajat, nilai sejati itu baru kelihatan nanti di hari kiamat, di mana takwa jadi satu-satunya standar. Dan ini bukan cuma teori loh, Allah ngasih kita studi kasusnya langsung, Bani Israel. Bayangin, mereka dikasih nikmat yang paling mahal, yaitu informasi, petunjuk, dan bukti-bukti nyata yang jumlahnya udah nggak kehitung. Tapi apa yang terjadi? Nikmat super berharga itu mereka tukar sama gemerlap dunia yang sementara. Mereka gagal total dalam audit sejarah. Ini pelajaran yang mahal banget tentang betapa gampangnya kita, manusia, tertipu sama ilusi nilai. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita coba lihat gimana Al-Quran membedah sampai ke akarnya. Dari mana sih semua konflik antar manusia itu berasal? Anggap aja ini bagian diagnosis dari operating system kita. Ayat 213 dimulai dengan sebuah pernyataan yang luar biasa megah dan fundamental. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu banget, manusia itu satu umat, satu dalam fitrah, satu dalam iman. Ini kondisi default kita. Pertanyaannya, kok bisa jadi berantakan? Apa yang salah? Nah, ini dia biang keroknya, virusnya. Al-Quran tuh nggak bilang perpecahan terjadi karena orang-orang bodoh. Bukan, sama sekali bukan. Perpecahan itu terjadi karena baghyan. Dan parahnya, itu terjadi justru setelah petunjuk dan bukti-bukti nyata datang. Ini soal dengki, soal ego, soal hasrat buat saling sikut dan saling jatohin. Jadi akan konflik itu bukan kurangnya ilmu, tapi penyakit di dalam hati. Nah, disitulah fungsi kitab suci diturunkan, yaitu untuk jadi pembersih sinyal yang memutus semua kebisingan ego ini. Dari konflik di luar, kita sekarang masuk ke badai di dalam diri. Momen di mana orang-orang yang paling kuat sekalipun sampai di titik batas ketahanan mereka. Coba bayangin momen ini deh. Ayat 214 itu melukiskan sebuah ujian yang dahsyat banget, yang benar-benar mengguncang. Kata yang dipakai itu zulzilu, dari akar kata yang sama dengan gempa bumi. Saking beratnya, sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang beriman di sekitarnya teriak, "Kapan pertolongan Allah datang?" Para ahli tafsir bilang ini merujuk pada kondisi super mencekam di Perang Ahzab. Ini bukan teriakan keraguan ya, ini adalah kejujuran emosional yang paling jujur, paling mentah. Sebuah permohonan bantuan dari seorang hamba yang udah ngerasa di ujung tanduk. Dan jawaban Allah, wow, datang dengan cepat, tegas, dan luar biasa menenangkan. Allah, ingatlah, ketahuilah, ini partikel untuk menarik perhatian penuh. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Bukan akan datang nanti, tapi sudah dekat. Kata qarib ini fungsinya kayak booster mental yang luar biasa, suntikan harapan di tengah keputusaan. Oke, setelah mental dikuatin, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget. Strategi alokasi sumber daya. Gimana caranya kita nyalurin kebaikan biar efektif dan tepat sasaran? Ayat 215 ini turun sebagai jawaban langsung, jadi ada seorang sahabat senior yang kaya raya, namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau nanya, harta saya ini enaknya saya infakkan untuk apa dan buat siapa? Jawaban dari langit itu super jelas dan terstruktur. Ini adalah peta prioritas.
Kebaikan itu dimulai dari lingkaran paling dalam. Orang tua dulu, baru kerabat. Terus meluas ke anak yatim, orang miskin, dan musafir. Jadi, poin pentingnya apa? Kalau kita sederhanain, Al-Quran itu seakan-akan bilang gini, sebelum kamu sibuk donasi buat menyelamatkan beruang kutub, coba deh cek dulu, tagihan listrik orang tua di rumah udah lunas belum? Jenius kan? Ini tuh strategi membangun jaring pengaman sosial yang super kokoh, mulai dari dalam dulu, baru keluar. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan pembuka tadi. Pola kelima ini adalah tentang gimana cara nge-fix bug terbesar dalam sistem kognitif kita sebagai manusia. Persepsi kita sendiri. Ayat ini turun dalam konteks perintah perang, sesuatu yang secara naluriah dibenci sama jiwa manusia, wa huwa kurhun lakum. Tapi Allah langsung membongkar bias kognitif kita. Apa yang kita benci, belum tentu jelek buat kita. Dan apa yang kita suka setengah mati, belum tentu bagus buat kita. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel tapi dalam. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu, sementara kita nggak tahu. Para mufasir, kayak Ibnu Katsir, negesin kalau kaidah ini tuh berlaku umum buat semua urusan hidup kita. Buya Hamka ngasih metafora yang keren banget, ini tuh kayak orang sakit yang harus minum obat pahit. Rasanya gak enak, tapi justru itulah kunci kesembuhannya. Ayat ini ngajarin kita untuk tunduk pada ilmunya Allah yang absolut di atas persepsi kita yang seringkali terbatas dan salah. Oke, kita udah ngebahas 5 pola yang kelihatannya beda-beda ya. Tapi, disinilah letak kegeniusannya. Ini sama sekali bukan 5 nasihat yang terpisah-pisah dan acak. Dan ini dia bagian yang bakal bikin kita semua bengong. Ternyata, kelima pola ini adalah satu kesatuan utuh. Sebuah operating system yang super canggih dan terintegrasi yang dirancang khusus untuk membangun masyarakat yang tangguh. Coba lihat. Mulai dari belajar dari sejarah, terus lanjut ke manajemen ego biar gak pecah dari dalam, terus membangun ketahanan mental kolektif buat ngadepin krisis, lalu memperkuat jaring pengaman sosial lewat alokasi sumber daya yang cerdas, dan terakhir, kalibrasi ulang cara pandang kita biar bisa nerima keputusan yang sulit. Semuanya nyambung. Jadi, inilah gambaran besarnya. Al-Baqarah ayat 211-216 itu ngasih kita sebuah kerangka kerja ilahi yang holistik dan aplikatif banget. Bukan cuma relevan 1400 tahun yang lalu, tapi juga buat semua tantangan yang kita hadapi hari ini. Kalau Anda ngerasa analisis berbasis pola kayak gini ngebuka wawasan baru, percayalah, ini baru satu dari sekian banyak sistem operasi yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Nah, di channel Belajar Pola Al-Quran, inilah yang kami lakukan. Kami mencari dan membedah pola-pola ini supaya kita semua lebih gampang paham dan bisa menerapkannya. Nah, supaya kami bisa terus memproduksi konten kayak gini, kami butuh banget dukungan dari Anda semua. Caranya gampang, silahkan sukai, bagikan ke teman-teman, dan yang paling penting, coba tulis di kolom komentar deh, dari kelima pola tadi, pola mana yang paling klik dan ngena banget buat Anda? Oh ya, jangan lupa berlangganan ya, biar nggak ketinggalan paparan kami selanjutnya. Semua analisis ini tentunya kami rangkum dari berbagai kitab tafsir dan referensi ilmiah. Buat Anda yang mau mendalami lebih jauh, semua sumber lengkapnya udah kami cantumin di deskripsi di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.